wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, al-mithalul hadil ashar, qawluhu ta'ala fil hadithil qudsi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtisha biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'atiyannahu wa la in ista'adani la'uidannahu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa nas'aluka Allahumma al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Al-mithalul hadi al-'ashar, al-hadi 'ashar, qauluhu ta'ala fil hadithil qudsi. Di antara syubhat yang dengannya ahlul bid'ah mempondasikan madhab mereka adalah apa yang mereka fahami dari hadis berikut. Firman Allah dalam hadis qudsi yang masyhur dan ada di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hadis ini sebenarnya potongan, ya. Hadis ini potongan dan lebih panjang daripada ini. Hadis tentang wali Allah. Hadis tentang wali Allah. Yang mana dengan hadis ini para ahli bid'ah itu mereka memahami dengan pemahaman yang batil, sehingga terjadi untuk sebagian ahli bid'ah ghulu yang berlebihan terhadap orang yang mereka anggap sebagai wali. Dengan potongan di sini, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan ma yazalu 'abdi, terus-menerus hambaku, yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil, yaitu sesuatu atau amalan sunnah. Nawafil jamak dari nafilah. Tentu hamba ini telah menuntaskan kewajiban dan menambah pendekatan diri kepada Allah dengan hal-hal yang bersifat sunnah. Hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Nah, sekarang fa idza ahbabtuhu, jika aku mencintai hamba ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Diterjemahkan secara harfiah, jika aku sudah mencintai hambaku ini, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Terjemahan harfiahnya seperti itu. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan akulah pandangannya yang dia memandang dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dia berkekuatan dengannya, memukul dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Wala in sa'alani la'u'tiyannah, dan jika dia meminta padaku, la'u'tiyannah, pasti ku beri. Wala in ista'adzani la'u'idhannah, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka pasti aku lindungi. Ya. Iskal permasalahan itu ada di pemahaman terhadap mulai dari kuntu sam'ahu sampai warijlahu allati yamshi biha.
Di sini disebutkan ada 4 fungsi anggota tubuh: sama', basar, yad, dan rijl. Pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki. Ya. Nah, kalau kita tidak mempelajari hadis ini dengan pemahaman Ahlus-Sunnah, kita tidak akan bisa menjelaskan ke siapapun. Dan ini bisa menjadi andalan bagi ahlul bid'ah untuk menohok kita Ahlus-Sunnah, terutama kalangan awamnya. Ya. Yang mana kadang-kadang kita enggak peduli dengan hadis-hadis mutasyabihat atau ayat-ayat mutasyabihat, yang justru disitulah yang membuat banyaknya kebingungan. Sebagian dari ikhwan itu bingung dengan ilmu mereka, dengan rajin ngajinya mereka, menjadi orang-orang goncang dan bingung. Kegoncangan dan kebingungan itu terjadi ketika usul ilm itu tidak dipelajari. Usulul ilm, yaitu asas-asas ilmu enggak dipelajari, bakal goncang siapapun itu. Iya. Maka penting hal-hal seperti ini ketika usul al-ilm, asas ilmu akidah dengan kemapanan dan keutuhan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dipelajari dengan baik. Ya bukan sekedar sekali belajar nanti enggak, sekali hadir nanti enggak gitu. Semaunya gitu loh. Belajar semaunya. Kalau dipelajari dengan baik, dengan runut insyaallah, ya dengan adanya kitab, kemudian membacanya juga di rumah, enggak sekedar hadir aja penting. Udah syukur-syukur saya hadir Ustaz, enggak kayak gitu. Tapi mempelajari dengan baik, maka akan berakar di benaknya keilmuan ini, sehingga ketika orang-orang terkena gelombang fitnah, dia tetap teguh dengan keimanannya, keilmuannya. Begitu ya kawan sekalian. Ya. Nah, bagaimana memahami hadis ini? Maka insyaallah akan dijelaskan apa zahir dari hadis ini. Akan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, dan tolong dipatrikan baik-baik supaya tidak salah paham, tidak menjadi syubhat, dan bisa menjawab. Akan ada waktunya. Namanya fitnah itu bisa tiap bulan, bisa tiap hari. Pasti ada aja gelombang fitnah, apalagi sekarang zaman medsos. Pasti akan terjadi gelombang fitnah di antara rekan salafiyin sendiri yang baru ngaji terutama. Itu mudah sekali itu untuk terbawa arus gelombang fitnah karena belum berakar ilmunya. Walaupun paling semangat dakwahnya, paling semangat ngajak orang, paling semangat ngaji, tapi ketika belum berakar ilmunya itu sangat jauh dari jaminan. Ya, dia mudah sekali, dia masih di edge, masih di tepi, ya. Yang mana dia bisa terkena gelombang itu, kemudian terbawa arusnya. Ya, makanya kita belajar betul-betul hal-hal seperti ini, menjawab syubhat-syubhat. Itu penting, sebagaimana Hudzaifah bin Al-Yaman mengetahui keburukan bukan untuk diamalkan tapi untuk menjaga diri darinya. Begitu juga dengan syubhat-syubhat ini. Kita ketahui dan kita cari solusinya untuk kita menjauhkan diri dan menjaga diri kita dan keluarga kita dan teman-teman kita dari pemikiran ahli bidah. Baik, baca jawabnya. Al-jawab هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب تواضع الثامن والثلاثين من كتاب الرقاق وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وقروه على حقيقته ولكن ما ظاهر هذا الحديث هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. Jawabnya di sini kata Syekh Utsaimin, anna hadzal haditsa sahihun. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dalam sahihnya. Kalimat ini perhatikan. Hadis ini sahih, ya, berarti tidak dhaif, berarti perlu dipelajari dan
berfaedah ilmu. Taib, sekarang hadis sahih. Kita amin itu hadis sahih dan pasti benar hadis itu. Masalahnya adalah pemahaman sekarang. Al-Quran semuanya sahih, hadis sahih sahih. Nah sekarang masalah di mana? Bukan di zat Al-Quran atau di zat hadisnya sekarang. Berarti muskilahnya, masalahnya di pemahaman. Ya, bagaimana memahami semua ini? Nah, namanya pemahaman itu berbilang. Karena orang beda kepala, beda pemahaman, beda metodologi, default masing-masing beda, kemauannya masing-masing beda. Maka untuk mempersatukan umat kita harus mencari parameter dan standarisasi agar seragam, dan standarisasi tersebut ada di waqad akhadha as-salafu ahlus sunnati wal jamaati bi zahiril hadis wa ajrahu ala haqiqatih. Standarisasinya di salaf ahlus sunnah wal jamaah. Karena kalau enggak pakai standarisasi, semua orang berbicara dengan pendapat yang berbilang. Pendapat masing-masing, setiap kelompok, kullu hizbin mimma ladaihim farihun. Setiap hizb, setiap kelompok itu berbangga dengan apa yang ada pada mereka, umum, baik bangga terhadap pemikiran mereka, bangga terhadap kekayaan mereka, bangga terhadap banyaknya mereka dan seterusnya. Ya, maka harus ada standarisasi. Standarisasi kita dalam memahami agama bukan sekedar yang penting perkataan ulama, karena ini masih sesuatu yang ada distorsinya. Ulama itu banyak. Ada ulama khair, ada ulama su. Oke, lebih mengerucut lagi, spesifik lagi. Salaf, sahabat Nabi dan para tabi'in. Enak kan? Iya, coba kita mengacu ke mereka dulu. Bagaimana pemahaman mereka? Bagaimana metodologi mereka? Ya. Baik. Jadi metodologi mereka mengambil pemahaman zahir dari hadis dan membiarkannya sesuai dengan hakikatnya, tidak mengatakan ini majaz, tidak mengatakan ini semua majaz, tidak. Walakin, tetapi ma zahiru hadzal hadis? Apa sih zahir hadis ini? Apa sih yang terbetik di akal sehat terhadap hadis ini? Hal yuqal, apakah dikatakan inna zahirahu anna Allah Ta'ala yakunu anna Allah Ta'ala yakunu sam'al wali wa basarahu, betul tidak? Ya anna Allah Ta'ala yakunu sam'al wali atau sam'ul wali? Sam'al wali, ya. Ya kan? Karena yakun di sini mana isim untuk yakun? Dhamir mustatir taqdiruhu huwa yarji'u ila lafdzil jalalah Allah. Anna Allah Ta'ala yakunu sam'al waliyyi wa basarahu wa yadahu wa rijlahu. Apakah zahir dari hadis ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi pendengaran wali, penglihatannya, tangannya adalah Allah, kakinya adalah Allah gitu. Au yuqal, atau dikatakan inna zahirahu, zahir pemahaman kita bahwasanya Allah Ta'ala yusaddidul waliya, ya, menempatkan, membantu wali tersebut, menguatkannya, memperbaikinya. As-sadad itu artinya ketepatan, ya, membuatnya tepat sesuai dengan syariat Allah. Atau zahirnya bahwasanya Allah Ta'ala mendapatkan wali tersebut fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi, dalam hal menetapkan amalan, maksudnya amalan wali itu sesuai dalam pendengarannya, penglihatan wali tersebut, tangan wali tersebut, kaki wali tersebut, ya, bihaitsu yakunu idrakuhu wa amaluhu lillah wa billah wa fillah, yaitu dalam rangka
idrak. Idrak ini adalah apa idrak? Idrak artinya apa ini Indonesia-nya? Mendapatkan. Idrak ini untuk sama' dan basar. Ya. Karena sama' dan basar itu media untuk idrakul ilm. Ya. Wa amaluhu lillah wa billah wa fillah. Amal yad wa rijal. Ya. Jadi idrak, sama' dan basar, amal yad wa rijal. Apakah idraknya yaitu pendapatan indrawinya dan amalannya untuk lillah, billah wa fillah, untuk Allah tujuannya dengan taufik dari Allah dan di jalan Allah sesuai syariat Allah. Paham di sini maksudnya? Apakah itu maksudnya? Ya, gitu kan? Jadi ada dua pilihan di sini. Perkataan pertama, maksud dari hadis qudsi ini bahwasanya Allah itu menjadi penglihatan dia. Jadi penglihatannya adalah Allah Ta'ala, penglihatan Allah. Tangannya adalah tangan Allah, kakinya adalah kakinya Allah. Itu maksudnya. Kalau penglihatan dia adalah penglihatan Allah berarti basir, sami'un basir, bisa melihat semuanya. Dari langit dan bumi bisa dia lihat. Enggak kan? Enggak mungkin kan? Itu bukan makna zahir itu makna batil, ya kan? Makna mustahil. Atau makna yang zahir adalah bahwasanya Allah Ta'ala akan menjadikan pendapatan indrawi hamba ini dan amalan tangan dan kaki hamba ini itu tepat lillah, untuk Allah, ikhlas, billah, sesuai dengan taufik Allah dari Allah Azza wa Jalla, wa fillah, dan di jalan Allah, yaitu sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Apakah itu maksudnya? Dilanjutkan. Wala raiba anna al-qawl al-awwal laisa zahiral kalam bal wala yaqtadhihi al-kalamu liman tadabbara al-haditha fa inna fil hadithi ma yamna'uhu min wajhaini. Al-wajhul awwal anna Allah Ta'ala qala wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu wa qala wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idhannahu fa athbata 'abdan wa ma'budan wa mutaqarriban ilayhi wa muhibban wa mahbuban wa sa'ilan wa mas'ulan wa mu'tiyan wa mu'tan wa musta'idzan wa musta'adzan bihi wa mu'idzan wa mu'adzan. Fasyaqul hadithi yadullu ala ithnaini mutabayanaini kullu wahidin minhuma ghairul akhar wa hadha yamna'u an yakuna ahaduhuma wasfan fil akhar aw juz'an min ajza'ihi. Ya. Wala raib, tidak ada keraguan bahwasanya perkataan pertama itu bukanlah zahirul kalam. Perkataan bahwasanya pendengarannya adalah Allah, penglihatannya adalah penglihatan Allah, kakinya adalah kaki Allah, gitu, enggak, bukan zahir kalam. Wala yaqtadihil kalam, dan bukan menjadi konsekuensi dari kalam liman tadabbarul haditha, bagi orang yang mentadabburi hadis tersebut. Fa inna fil hadis ma yamna'uhu min wajhain. Dalam hadis ini sendiri ada dua sisi yang mencegah pemahaman batil tersebut. Ada dua alasan yang mencegah pemahaman batil tersebut. Hal pertama yang mencegah pemahaman batil manunggaling kawula Gusti di hadis ini. Jadi mungkin di sini bisa dijudulkan bantahan untuk pemahaman manunggaling kawula Gusti. Iya, tadi kita bilang ahlul bid'ah itu mereka memakai hadis ini. Untuk wali itu maka Allah akan bersatu dengannya. Allah Ta'ala bersatu dengannya. Ini sebenarnya pemahaman nanti bahkan lebih parah dari pemahaman Nasrani. Ya, Syekh Reksi, jangan tidur. Terlalu khusyuk antum. Ya. Ya, jadi pemahaman manunggaling kaula Gusti itu bisa mereka memakai di antaranya hadis ini. Dan mereka beralasan hadis ini sahih Bukhari. Ya, cuman memahaminya itu loh yang ngawur. Ya. Taib, kita bantah mereka. Yang pertama, tidak bisa antum bilang begitu wahai ashab wahdatul wujud.
Kenapa? Lihat dia hadis ini. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku terus-menerus dengan nawafil, yaitu perbuat amal-amal sunnah. Seperti antum zikir setelah subuh tadi, salat qabliyah subuh, nanti yang mau salat syuruk silahkan misalnya. Nawafil, sunnah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, dan pada endingnya Allah berkata, "Wala in sa'alani la'u'tiyannahu, wala in ista'adzani la'u'idhannahu." Kalau dia waliku ini bertanya, meminta kepadaku, maka pasti aku beri. Dan jika dia memohon perlindungan, maka pasti aku lindungi. Taib, sini lihat di kerangka ayat-ayat, kerangka hadis qudsi ini. Fa athbata 'abdan wa ma'buda. Maka di sini menetapkan adanya abd, hamba, dan adanya ma'bud yang disembah, ya kan? Iya, dengan lafal apa? Abdi, hambaku. Berarti harus ada hamba dan ada yang dihambakan kepadanya, yaitu Allah Azza wa Jalla, sesembahannya. Jadi ada penyembah dan ada sesembahan. Ya, itu satu. Wa mutaqarriban wa mutaqarraban ilaih, dan ada juga orang yang mendekatkan diri dan ada pihak yang didekatkan diri kepadanya. Mutaqarriban ini hamba tersebut, wali. Wa mutaqarraban ilaih yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, ada muhibban dan ada mahbuban. Ada pecinta dan mesti ada yang dicintai. Kedua pihak yang berbeda. Kedua pihak yang berbeda. Itu tiga. Ya, dari kata apa? Dari kata Allah Azza wa Jalla, hatta uhibbahu. Ya. Jadi ada yang mencintai dan ada yang dicintai. Tapi di sini yang mencintai siapa? Muhib di sini Allah yang mencintainya. Mahbub di sini siapa? Wali tersebut, ya. Gitu. Kemudian wasailan wa mas'ula. Kemudian Allah menetapkan adanya sa'il, orang yang meminta. Wala in sa'alani, siapa yang meminta? Wali tersebut. Lah kalau ada yang meminta berarti ada pihak yang diminta, yaitu mas'ulan. Mas'ul, pihak yang diminta, ya. Yang diminta adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian lafal la'u'tiyannahu berkonsekuensi adanya mu'tiyan dan ada mu'ta. La'u'tiyannahu, pasti aku beri dia. Pemberi siapa? Allah. Yang diberi siapa? Wali tersebut. Wa musta'idzan, ada orang yang ista'adzani, yaitu orang yang meminta perlindungan, yaitu hamba ini. Wa musta'adzan bih, yaitu pihak yang dimintai perlindungan dengannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa mu'idzan wa mu'adzan, dan ada yang memberi perlindungan dan ada yang diberikan kepadanya perlindungan. Berapa sisi ini dalam hadis ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hal dalam poin pertama. Fasiyaqul hadis, 7 hal ini menunjukkan konteks hadis yang menunjukkan ala tsnaini mutabayinain, atas dua pihak yang saling berbeda, berpisah, tidak satu leburan, tidak, tapi berpisah, beda pihak ini. Kulli wahidin minhuma, atau kita komakan aja, kullu wahidin minhuma ghairul akhari, setiap dari salah satunya itu bukan selainnya, yaitu dua hal yang terpisah, dua pihak yang berbeda. Wa hadza yamna'u an yakuna ahaduhuma wasfan fil akhari aw juz'an min ajzaihi. Hal ini mencegah terjadinya kemungkinan salah satunya tersifati dengan satunya lagi atau salah satunya bagian dari satunya lagi. Kalau misalnya Anda meminta kepada antum, ya, akhi tolong ambilkan
ambilkan bubur di tukang bubur. Ya. Di sini ada disebut siapa? Akhi, tolong ambilkan bubur ya. Ana minta sama antum. Di sini ada ana peminta, ada antum yang diminta, dan ada tukang bubur. 3 pihak. Apakah dengan ana mengatakan begini kemudian berarti ana dan antum itu satu tubuh? Enggak kan? Akal yang sehat enggak bakal berpikir gitu kan? Ana kan minta, antum yang diminta, maka enggak mungkin ana dan antum itu satu. Iya. Atau misal dibilang sayangku, ya. Nah kalau udah bilang sayangku, kira-kira dia berarti menyayangi orang yang disayang enggak? Nah itu udah paling sayangnya itu, sayangku. Saya menyayangi kamu kan? Ya. Maka ada saya dan ada kamu. Sayangku. Itu saking sayangnya, tapi apakah itu melazimkan sifat ana dan sifat kamu itu sama? Enggak. Apakah zat ana dan zat kamu sama? Tidak. Baik sifat atau zatnya tidak sama. Walaupun saya bilang sayangku. Atau misalnya kau dan aku sama dengan KUA. Ya. Ya, nikah. Nikah itu ikatan batin. Ya kan? Ada kau dan ada aku. Ada pihak ketiga, KUA. Nah, sekarang semua sama gak nih? Beda. Beda. Itu bahkan saking sayangnya, saking cintanya itu. Enggak bakal bisa satu tubuh, satu jasmani, enggak bisa. Nah, itu sesama makhluk. Maka bagaimana dengan Khaliq? Enggak mungkin Allah Azza wa Jalla tersifati dengan campur dengan makhluknya, kemudian menjadi pendengaran makhluk, menjadi penglihatan. Walaupun Allah mencintai makhluk ini, enggak bakal Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluk ini. Begitu kan? Faham sampai sini? Iya. Kalau sesama makhluk saja enggak mungkin itu terjadi, dan orang gila aja yang ngomong ya, hatiku dan hatimu bersatu. Itu sekedar kalam yang artinya ya zahir maknanya bukan jantung sama ini nempel gitu, bukan. Atau bukan maknanya berarti semua keinginan kita itu sama. Enggak gitu. Semua orang paham itu. Maka makna zahirnya bukan itu, bukan bercampur gitu, bukan. Ya. Tapi mungkin makna zahirnya adalah hatiku dan hatimu bersatu. Kita satu hati misalnya, ya kan? Itu kan ada ya, one heart ya dimunjul, ya kan? Apakah itu artinya memang semuanya sama gitu? Enggak. Melainkan apa yang kamu lakukan aku senang, apa yang aku lakukan kamu ridho, gitu kan? Gitu. Kemudian silakan tafadhol. Anna sam'al wali wa basarahu wa yadahu wa rijlahu kullaha awsafun aw ajza'un fi makhluqin hadithin ba'da allam yakun wala yumkinu li ayyi aqilin ay yafhama anna al-khaliqal awwal alladhi qablahu syai'un yakunu sam'an. Gimana? Kif. Min aina? Dari wala yumkin. Taib wala yumkinu li ayyi wala yumkinu li ayyi aqilin ay yafhama anna al-khaliqal awwal alladhi qablahu syai'un. Khatir itu kalimat. Alladhi laisa di situ enggak ada di situ. Maaf, khatmu marbain. Annal khaliqal awwal alladhi laisa qablahu syai'. Itu jangan-jangan tahqiq dari Asy'ari itu. Hadiah dari antum gitu, Ustaz. Oh, masyaallah. Zaman di saung, Ustaz. Iya. Iya, masih ingat bukunya itu, masyaallah. Baik, padahal bagus itu. Ya, tafadhol. Laisa qablahu syai'un yakunu sam'an wa basaran wa yadan wa rijlan li makhluqin. Bal inna hadzal ma'na tasma'izzu minhu nafsu an tatasawwarahu wa yasuru lisanu ayyam tiqabihi walau ala sabilil fardi wat tabdir fa kaifa yasubu ayyuqal innahu zahirul hadithil qudsi wa annahu qad sarafa an hadha adh-dhahir subhanakallahumma wa bihamdika la nuhsi thana'an 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik. Baik. Sisi kedua, sisi pertama udah tadi ya. Sisi pertama itu
Ya, ala kulli hal panjang lagi kalau kita ulang. Sisi kedua, anna sam'al waliyyi wa basarahu wa yadahu wa rijlahu kullaha awsafun aw ajza'un fi makhluqin hadis. Baik, ini perhatikan perbedaannya. Pendengaran wali, penglihatan wali, tangannya wali, kakinya wali, itu semua sifat bukan? Sifat ya? Sifat dzatiyah untuk wali tersebut ya. Dan atau disebut juga ajza, bagian-bagian tubuh. Iya, organ. Sifat atau organ. Kepemilikan kita akan sesuatu itu adalah sifat, jemaah sekalian. Sifat. Sifat itu memang di Indonesia sifat itu adalah putih, hitam, cakep, ganteng, jelek dan seterusnya. Tapi tangan pun adalah karakter kita. Tangan adalah sifat kita, bagian dari kita. Ya. Nah, itu bagian fi makhluqin. Hadithun, yang mana semua ini sifatnya hadis. Tangan punya sifat enggak? Punya sifat. Pendengaran punya sifat enggak? Punya sifat. Kaki punya sifat? Iya. Sifat yang mutlak dan pasti absolut untuk semua organ tubuh kita bersifat dalam ilmu kalam disebut juga dengan hadis. Ini pakai istilah mereka ya. Hadis. Hadis itu ya terjadi setelah sebelumnya tidak ada. Ya enggak? Tangan kita itu bersifat hadis. Maksudnya apa? Tangan kita ini sekarang ada, betul. Tapi sebelum keberadaan tangan ini ada, tidak ada. Itu hadis. Ngerti gak? Hadis itu sesuatu yang baru, sesuatu yang ada setelah sebelumnya tiada. Ya. Pendengaran kita atau bahkan penglihatan ketika kita bayi, itu sebelumnya nggak ada penglihatan kita. Mata mungkin melek, tapi penglihatan nggak punya. Berarti penglihatan kita sekarang ada, yang bersifat hadis. Penglihatan ini disebut hadis karena keberadaannya sekarang itu setelah ketiadaannya sebelumnya, maka disebut hadis. Ini menunjukkan ketidaksempurnaan organ tubuh kita. Jelas insyaallah ya. Oke, itu satu sisi. Pendengaran wali, penglihatan wali, tangannya wali, kakinya wali, itu semua sifatnya wali dan bagian atau organ tubuh wali tersebut, yang mana itu semua makhluk yang bersifat hadis. Setelah sebelumnya tidak ada, sekarang baru ada. Wala yumkinu li ayyi aqilin, tidak mungkin untuk orang yang berakal an yafhama, memahami begini kemudian. Annal khaliqal awwala alladzi laisa qablahu syai', bahwasanya ya pencipta yang bersifat al-awwal ya, di sini alladzi laisa qablahu syai', yang tidak ada sebelum yang tidak ada sesuatu pun sebelum Khaliq ini, yaitu dialah yang paling awal, atau bahasa mereka istilahnya qadim. Qadim itu yang ada dan tidak didahului dengan ketiadaan sebelumnya, itu qadim. Yang mereka sifati Allah dengan itu, dengan istilah itu, qadim. Makhluk itu hadis. Sementara al-Khaliq yaitu Allah itu qadim. Kalau dengan bahasa mereka, ya. Makhluk itu hadis karena sebelumnya tidak ada. Adapun Allah Khaliq itu qadim karena tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Ta'ala, karena Allah lah yang paling awal. Ya, maka tidak mungkin orang yang berakal memahami bahwasanya Allah yang disebut Al-Qadim versi mereka ini itu yakunu sam'an wa basaran wa yadan wa rijlan li makhluk, itu menjadi pendengar makhluk, menjadi penglihatan makhluk, menjadi tangannya makhluk, menjadi kaki makhluk. Faham gak di sini? Ngerti enggak? Hah? Paham? Makhluk hadis, yaitu ada nggak makhluk ini? Ada. Tapi sebelum keberadaan makhluk ini tidak ada kan? Adapun Khaliq ada nggak? Ada. Adakah sesuatu sebelum Khaliq? Tidak ada. Bagaimana mungkin Khaliq yang tidak ada sesuatu sebelum Khaliq
kemudian menjadi pendengaran makhluk yang mana pendengaran tersebut tadinya tidak ada. Ngerti? Nggak ngerti? Ngerti nggak? Misalnya antum wali karena kesalehan antum, tahajud, sholat subuh, ya. Sebelum qomat ya, datang, sebelum azan bahkan karena muazin, ya kan? Nah, masya Allah, soleh, ikut kajian terus, walaupun neyeng-neyeng ya, kepalanya ya masya Allah ya, tapi soleh, wali. Kemudian pakai sorban, pakai jubah, nisfu syak, masya Allah, jemaah tabligh. Ya. Nah kemudian karena kesolehan antum, awali membaca hadis ini, kemudian antum, keberadaan antum itu sifatnya hadis. Karena dulunya antum nggak ada, dulunya antum setetes mani, bahkan sebelum menjadi mani pun nggak ada. Hadis. Bagaimana mungkin sesuatu yang keberadaannya itu didahului ketiadaan dirasuki oleh pihak yang keberadaannya itu selalu ada, tidak pernah ada sebelumnya dari zat ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Paham? Lebih nggak paham lagi? Ya, ada yang nggak paham? Yang paham tunjuk tangan. Nggak berani. Yang nggak paham? Sumum bukmun tapi insya Allah paham, insya Allah. Ya perlahan-lahan paham. Enggak, sebenarnya memang semua orang mustahil memikirkan Allah itu bersatu dengan makhluknya. Itu aja itu sebenarnya itu. Tapi kita ini belajar ini, Syekh Utsaimin mengatakan ini untuk membantah orang dengan logika filsafat, yang mana mereka pakai logika filsafat mereka, kita pakai logika filsafat mereka, dan kita hantam mereka dengan logika mereka. Gitu. Ahlul batil itu meracik dan meramu kebid'ahan, yang mana kebid'ahan itu bisa menghantam kebid'ahan mereka sendiri, gitu loh. Ya. Begitu. Maka kalau misal dikatakan bahwasanya sifat makhluk yang hadis ini ya kemudian disusupi dan dirasuki oleh zat yang qadim, itu berarti melecehkan zat yang qadim itu. Mana mungkin zat yang hadis yang tadinya enggak ada kemudian dirasuki oleh yang abadi? Ya. Lalu gimana nanti kalau walinya mati? Gimana kalau walinya mati? Gimana? Berarti yang merasuki ini juga mati dong. Nah kan gitu. Orang Nasrani gimana mereka menganggap Yesus sebagai anak Tuhan? Ya dengan banyaknya pendapat mereka, Allah alam. Kita nggak usah ngurusin mereka. Ya. Bal inna hadzal ma'na, pemahaman seperti ini tasma'izzu minhun nafs. Ya, jiwa itu terjijikkan dengannya. Ya, anta tasawwarahu, untuk menggambarnya. Enggak kayak gitu. Ya. Wa yahsurul lisanu an yantiqa bihi, dan lisan itu akan menyesal, tidak lezat rasanya untuk mengucapkan pemahaman ini. Walau ala sabilil fardhi wa taqdir, walaupun hanya untuk sabil al-fard wa taqdir, memperkirakan saja, memprediksikan saja, melazimkan saja. Tapi enggak, seperti yang tadi kita jabarkan, mana mungkin kayak gitu pemahaman, enggak benar banget gitu kan. Tapi begini, ketika orang udah terjerat syubhat, orang sudah komunitas kebid'ahan, hal yang kayak gini mereka memahaminya begitu. Lihat orang-orang ghulat mutasawwifin, mereka yang ghulu dalam bertasawuf. Ya. Lihat di Instagram atau di Facebook atau di mana, mereka yang zikir dengan ngangguk-ngangguk, kemudian joget kesetrum dan seterusnya. Logika mereka itu mengatakan hal tersebut ibadah tersebut. Sementara pemahaman menjijikan tersebut adalah zahir hadis qudsi. Ya, wa annahu qad surifa an hadzal zahir, bahwasanya hadis qudsi tersebut kalau kita memahami dengan pemahaman Ahlus Sunnah tadi, itu berarti telah menyelewengkan dari pemahaman zahir.
Kan kita kan nggak memahami gitu, kita pahami bahwa dengan pemahaman perkataan kedua tadi, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan wali ini lillahi taala dengan taufik darinya dan di jalan Allah. Apakah itu takwil? Bukan, itu pemahaman zahir. Ya. Baik. Ana baca aja Pak ya. Idza tabayyana butlanul qawlil awwal wa imtina'uh. Kalau sudah jelas batilnya perkataan pertama, ya perkataan wahdatul wujud sebenarnya, ta'ayyana al-qawlu tsani, maka tertentukanlah perkataan yang kedua sebagai kebenaran. Annallaha ta'ala yusaddidu hadzal wali fi sam'ihi wa basarihi wa 'amalihi. Allah Subhanahu wa taala membimbing wali ini agar tepat dalam pendengarannya, penglihatannya, amalannya. Bihaitsu yakunu idrakuhu bi sam'ihi wa basarihi wa 'amaluhu bi yadihi wa rijlihi kullahu lillahi ta'ala ikhlasan. Dengan bagaimana nafsirannya? Yaitu Allah jadikan idraknya, yaitu pemahamannya, hawas, indranya dengan penglihatan dan pendengarannya, dan Allah jadikan amalannya dengan tangannya dan kakinya kullahu lillah, semuanya itu ikhlas lillahi ta'ala, wabillahi ta'ala isti'anatan, dengan taufik dan pertolongan dari Allah, wa fillahi syar'an wa tiba'an, dan di jalan Allah dari segi ketersesuaian dengan syariat dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka sebenarnya wali itu adalah yang mengikuti Allah dan Rasulnya, ittiba' kepada sunnah Nabi SAW, itu wali. Iya. Nah sekarang pemahaman mereka, kalau misalnya wali ini dipahami manunggaling kawula Gusti, itu yang terjadi pada sebagian orang, bisa terbang, bisa melihat kasyaf. Di Ihya Ulumuddin itu Al-Ghazali menyebutkan, ya, kewalian, kesalehan seseorang, ya, dengan berselimut kemudian dia akan melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh banyak orang. Seperti itu setan yang dilihat. Penampakan. Ini salah paham. Dikira kalau wali itu bisa melihat jin, bisa melihat ini, bisa melihat, dikira malaikat, penampakan orang bersorban dan seterusnya. Ini talbisnya seperti ini. Dari mana? Dari salah paham terlebih dahulu. Ya. Nah, fayatimmu lahu bidzalika kamalul ikhlas, maka tersempurnakanlah dengan itu kesempurnaan ikhlas dan isti'anah, mutaba'ah, dan inilah semua taufik, ketinggian taufik. Wa hadza ma fassarahu bihi salaf, inilah yang ditafsirkan oleh salaf, wa huwa tafsirun mutabiqun li dhahiril lafzi muwafiqun li haqiqatihi muta'ayyanun bi siyaqihi. Inilah tafsiran yang sesuai dengan zahir lafal, sesuai dengan hakikatnya, dan tersebutkan dan tersesuaikan dengan konteksnya. Walaysa fihi ta'wil, tidak ada di situ ta'wil, yaitu pemahaman yang jauh, tidak ada. Wala sarfun lil kalam an zahirihi walillahil hamdi wal minnah. Dan tidak ada di sini sebutan menyelewengkan kalimat dari pemahaman zahir, melainkan justru apa yang dipahami salaf untuk hadis ini adalah pemahaman yang zahir. Ya, itu jawabannya. Ya, semoga menjadi bekal yang baik insyaallah antum jaga ilmu ini, karena suatu saat akan ada waktunya syubhat ini terlempar kemana-mana dan sebagian orang bisa saja tergoncang karena tidak faham atau tidak punya bekal atau ilmu. Maka semoga Allah Ta'ala berikan taufik pada ilmu kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.